Allah mendesain manusia itu, kitalah sebagai pemimpin diri kita. Kesulitan, masalah, penderitaan, itu kita sendiri yang buat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentang titik nol ya. Saya pun lagi masih posisi belajar, menguatkan, mengingatkan kembali. Jadi titik nol. Titik nol ini bagaimana manusia itu menggapai daripada titik kesadarannya yang paling dalam. Titik kesadaran yang paling dalam apa yang dimunculkan daripada titik kesadaran paling dalam, itulah kembali lagi adalah tidak tidak apa tuh? Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa dan tidak bukan siapa-siapa. Ini adalah titik kesadaran. Bahwasanya segala kejadian, segala kenyataan, segala kehidupan ini sudah kehendaknya Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam segi ilmu kerohaniannya adalah la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud kecuali pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kembali lagi. Nah, sekarang kita prosesnya adalah mengosongkan diri. Pernah nggak kita kupas yang dikosongkan itu apa yang di dalam diri itu? Hal apa yang mau dikosongkan? Mau kita gali. Jadi yang dikosongkan itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak menerima. Penyakit-penyakit hati tadi. Kita ilustrasikan seperti ini aja deh. Coba satu. Bang P sini. Berdiri sini. Sederhana. Bereksperimen sedikit ya. Ini gelas ini ada nggak? Ada air ini gelas ini ya. Sekarang coba kalau merem. Ada nggak gelasnya? Nggak kelihatan. Berarti gelas ini adanya di mata. Kalau mata kita pejam, gelasnya udah nggak ada. Ya kan? Nah sekarang mejem. Pegang. Ada nggak gelasnya? Kalau saya ambil, pejam, ada nggak gelasnya? Berarti gelas ini adanya kita raba. Kita sentuh. Ketika tidak tersentuh, maka kita tidak akan merasakan adanya gelas. Ternyata Allah mendesain manusia itu, kitalah sebagai pemimpin diri kita. Kesulitan, masalah, penderitaan, itu kita sendiri yang buat-buat. Kita yang ada-adakannya. Makanya pentingnya kita belajar revolusi mental ini untuk jauh kembali kepada dalam diri kita, merevolusi diri kita, membina diri kita. Dan prakteknya, ibarat perusahaan adalah sebuah kapal, kita praktekkan. Jadi semakin sungguh-sungguh, semakin praktek kita semakin sungguh-sungguh, semakin berjuang, semakin fokus. Kebaikannya untuk apa? Kebaikannya bukan untuk perusahaan, untuk diri kita sendiri. Karena syaratnya orang yang besar dan bahagia itu, orang menjadi orang-orang yang besar yang berbahagia, adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar yang pertamanya. Ya, jiwanya besar. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, hikmah. Contoh, kenapa kadang-kadang kita meminta kepada Allah nggak langsung diberi oleh Allah? Contoh, ada orang terkaya di Indonesia, jadi apapun ia bisa beli. Anaknya kepengen jadi nahkoda kapal. Pak, beliin saya kapal, saya mau jadi nahkoda kapal. Apakah si ayah ini serta-merta memberikan kapal dan disuruh anak ini bawa kapal itu menyeberang samudera? Kira-kira digituin nggak? Enggak. Tapi apa dilakukan oleh sang ayah? Oke nak, kamu belajar dulu, ya kan? Kamu kursus dulu, ambil sertifikatnya dulu, kamu latihan dulu. Jangan langsung jauh-jauh, pinggir-pinggir pantainya dulu. Terus ada yang mendampingin. Ketika engkau telah layak, maka diberikan kapal akan menjadi sebuah nahkodanya kapal. Begitu juga kita dalam merancang kehidupan dalam impian. Enggak serta-merta langsung Allah beri. Enggak. Kalau setiap keinginan kita langsung diberi oleh Allah, berarti ilmu Allah tunduk akan keinginan daripada diri kita sendiri. Allah enggak hebat.
Tapi bagaimana desainnya Allah? Allah beri pelajaran-pelajaran. Diberi liku-likunya, didatangin orang-orang yang ngeselin kan. Orang yang ngeselin jangan orang yang disalahin. Berarti bersyukur. Allah ingin menterbiah membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang besar. Seorang pemimpin itu adalah orang yang memayungi dari berbagai perbedaan-perbedaan dan karakter-karakter masing-masing. Bagaimana kita akan mewujudkan dalam diri kita kalau tidak ada praktek kepada orang-orang lain? Benar nggak? Iya. Nah, kembali lagi, untuk tujuan manusia, yang terbesar itu adalah bagaimana ia bermanfaat bagi orang lain. Karena nggak ada yang bisa kita bawa. Eksistensi kita di dunia ini untuk bermanfaat. Nggak ada yang kita bisa bawa ketika kita sudah kematian. Apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan itu udah nggak ada. Dan kembali lagi, karena tidak adanya pengakuan, sehingga seluruh harta, seluruh apa, kita berikan itu tujuannya adalah merupakan sedekah. Benar kata Bang Angga. Jadi 2,5% itu bukan sekedar 2,5% sedekah, 75%-nya untuk diri kita, itu salah. Kuat apa perut kita? Cuma 2 piring, 1 kali makan, udah hebat, ya kan? Rumah mau 10 tingkat, 20 tingkat, cuma 1 kamar berapa kali berapa yang kita tidurin, kita huni. Tapi niatnya itu. Makanya orang yang dibilangin nilai materinya atau tingkat keuangannya sedikit, ketika dia belajar bersedekah, dia belajarnya kualitas. Contoh, yang untuk awal. Dia punya uang 30.000. Biaya makan paling seenggaknya di rumah 20.000. Dia berani sedekahkan 10.000. Jadi 30.000 disedekahin 10.000. Tapi ketika orang kaya ini belajar di awalnya dia untuk berbagi itu adalah belajarnya kualitas. Contoh, dia punya uang 3M. Dia sedekahkan, dia bantu orang itu sekitar anggaplah 50 juta. Udah banyak itu coba. Kalau diberiin kerupuk, semua berapa kampung kenyang ya kan? Makan kerupuk kualitas. Tapi kalah kualitasnya dari orang yang pertama. Kalau dia mau mengimbangin 3M, berani nggak? Dia sedekahkan 1M. Belum tentu berani. Tapi si miskin dengan si kaya memiliki kesamaan. Ketika dia sama-sama niatnya, apapun saya berikan, ini tujuannya adalah untuk bermanfaat, untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Itu poin yang inti yang samanya. Makanya manusia ini, Nabi pernah katakan, idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasa. Ya. Maknanya apa? Ketika matinya anak cucu Adam, habis semua, selesailah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Jadi perbuatan yang terus menghasilkan kebaikan walaupun dia tidak melakukan lagi, sudah tidak ada di dunia, tapi hasilnya masih mengalir. Ada 3 perkara aja. Yang pertama, ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat kita berbagi, bercerita, ya kan, saling memotivasi. Yang kedua, shadaqatun jariyah. Amal-amal perbuatan baik yang kita memberi. Bersedekah, berzakat, membantu orang lain. Dan yang ketiga, waladin soleh yada'ulah. Orang-orang anaknya yang soleh. Maknanya bukan sekedar anak kandung. Di sini kita bisa menciptakan benih-benih baru, bibit-bibit unggul. Penerus regenerasi daripada kesuksesan kita selama hidup di dunia untuk bermanfaat bagi seluruh manusia. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tim, siapa kamu? Siapa kamu? Semua tim. Oke, jadi luar biasa tadi yang disampaikan, sampai gue sendiri pun kalau misalkan mau menyimpulkan, luar biasa. Banyak tadi
Mungkin kalau gua pangkas-pangkas sedikit, ada tentang berbagi, ada tentang meluaskan pengakuan, ada tentang apa? Penerimaan, apa lagi? Hah? Ada tentang tadi arti-arti, tentang hakikat tadi disampaikan Pak Angga, luar biasa. Cuma setidaknya to closing aja, sama-sama mengingatkan untuk kita semua, termasuk secara pribadi pun gue masih banyak banget buat belajar tentang, ya kita hampir 2 bulan mempelajari tentang titik nol, tentang penerimaan yang merupakan dasar dari segala bentuk keilmuan. Karena tadi disampaikan bahwa ketika kita tidak menerima, akan banyak hal yang kita tolak, akan banyak hal yang tadinya apa namanya baik untuk kita jadi nggak baik. Salah satunya yang mungkin ketika kita belajar tentang apa ya, kalau tadi disampaikan tentang berbagi, tentang melepaskan pengakuan, tentang gelas kosong, ini semua dia berangkat dari rasa nerimanya kita terhadap apapun bentuk yang dihadirkan. Pokoknya kalau misalkan kita nggak nerima, tadi disampaikan sama Bang Iwan juga, belum tentu siapa orang yang mau nasihatin kita nggak bakal masuk. Tadi kalau misalkan kita nggak nerima, hal-hal negatif dalam diri kita semuanya akan berkembang. Jadi ini dasarnya kalau menurut gua tadi yang gua simpulkan adalah penerimaannya adalah dasarnya. Dasar yang sangat sederhana ketika kita mau menerima apapun bentuk, apapunnya di garis bawahi, apapun bentuk yang dihadirkan Tuhan. Yang dihadirkan Tuhan. Cuma ini balik lagi, kalau kita percaya kalau segala sesuatunya dihadirkan Tuhan itu, ya segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Kalau kita percaya, cuma rata-rata ya mengakui bahwa memang kayak gitu kejadiannya, memang kayak gitu benar adanya, bahwa segala sesuatu tidak lepas dari izin Tuhan. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang segala sesuatu, tadi disampaikan bahkan ketika gua ngomong kayak gini, Pak Angga tadi ngomong dan kalian mendengarkan, itu tidak lepas berarti dari izin Tuhan tadi. Atas dasar percaya ini, cuma ya kadang-kadang percayanya kita itu apa ya? Padahal kalau misalkan secara konsep percaya itu percayanya dulu, buktinya nanti. Cuma ya kadang-kadang umumnya ya bukti dulu baru percaya. Ya kayak gitu. Nah ketika kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita kebingungan nyari buktinya. Kalau kita sudah percaya, apa namanya tadi, sesuai konsepan bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan, akan muncul benih penerimaan di situ. Kenapa? Dihadirkan keadaan yang buruk, terima. Dihadirkan keadaan yang menyenangkan, terima. Dihadirkan sesuatu yang mengesalkan dan segala macam bentuknya, terima. Di luar rumah, di dalam rumah sekalipun, terima. Kasarnya ada ayam tetangga berak depan rumah, mau sewot sama siapa? Yang punya ayam, yang punya burung. Biasanya suka ada burung dara, burung merpati itu kan, yang ngangon di belakang rumah, berak depan rumah kita. Yang punya ayam. Terus itu kita tadi percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Allah datang ke dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak mengenakan hati, bikin kita kesal, marah. Terus buktinya tadi, terus kalimat tadi yang katanya kita percaya tadi, kemana larinya itu kan? Ya. Hal ini yang menurut gua, coba yuk bareng-bareng kita renungin lagi. Kenapa kita bisa bertemu sekalipun? Karena izinnya Allah tadi. Sehingga bentuk apapun yang kita temui nanti di perjalanannya, kita nggak akan ada penolakan. Nggak akan nolak, sambut. Nggak akan nerima yang baik-baiknya aja. Bahkan dalam bentuknya kesedihan kah, kita akan terima.
Karena kita percaya bahwa segalanya diizinkan sama Allah tadi. Tapi ya kalimat ini jangan sampai di awal-awal sering gue sampaikan itu, jangan sampai kalimat ini membuat kita malah jadi terlena tadi. Kalau tadi Pak Angga bilang, gue ngomong kayak gini diizinin sama Allah. Kalian mendengarkan itu udah diizinkan sama Allah. Jangan sampai nanti arahnya jadi belok ke yang negatif. Saat ada rasa males, jangan sampai bahasanya gue diizinkan sama Allah jadi males. Enggak kayak gitu. Kita semua bisa mencernanya, gue yakin semuanya paham ke arah mana yang disampaikan tadi. Artinya malam ini, ya mungkin tadi banyak banget yang kita dengarkan, adalah 2,5%-nya yang bisa kita ambil. Kalau nggak nyampe 100%, seenggaknya ada persentase yang bisa kita tangkap bahwa garis besarnya adalah bagaimana cara kita melatih diri kita. Latihannya bebas terserah. Kalau kemarin, minggu kemarin ada versi si Agung mungkin, kalau misalkan kemarin apa ceritanya tuh? Si Agung ditumpahin kopi, ya kan? Kalau si Rija yang numpahin bisa jadi sewot. Kalau Mbak Pika yang numpahin, enggak. Ya. Artinya mulai dari sana aja kita latihan dah. Kalau misalkan kita mau menerima semua orang yang ngeselin, anggap semua orang itu adalah atasan kita. Kan cara latihan diri kita untuk belajar menerima. Versinya terserah. Mau bagaimana bentuk kita, yang penting intinya ada latihan nerima. Enggak cuma nerima duit aja. Latihan nerima. Apapun bentuknya. Ya kan? Ada lagi kepala pusing, sakit badan dan segala macam, terima. Ketika terima ini muncul, dia tadi hasilnya adalah kesyukur. Bahwa segala sesuatu udah diizinkan. Kenapa ya? Mau nambah lagi. Kenapa ya gue dibikin sakit hari ini? Kenapa ya hari ini kayaknya pekerjaan gak selesai? Kenapa ya banyak hal-hal yang negatif yang kita rasakan pada hari ini, akan muncul pertanyaan. Ketika muncul pertanyaan, akan ada persepsi yang positif. Kenapa? Karena percaya bahwa Allah yang izinkan itu. Jadi belajar nerima apapun bentuknya, latihannya, versinya bebas banyak disampaikan, contohnya udah banyak. Bahkan tadi ketika dengar cerita yang tadi, kita bisa flashback ke belakang. Untuk kita memulai latihan kita nerima. Tadi disampaikan juga untuk kita flashback ke belakang dengan 3 tahun, 5 tahun ke belakang, dan kita hari ini tuh belajar. Jadi terserah versinya. Tapi pastikan diri kita setiap minggunya ada kemajuan. Pastikan setiap minggunya kita selalu punya cerita bahwa setiap hari gue latihan nerima, apapun bentuknya. Karena dari awal banget kita sudah banyak belajar. Penerimaan yang seperti apa yang bisa kita terapkan dalam kerjaan kita masing-masing. Mungkin kalau ranahnya tadi adalah Pak Angga keluar jalan, tim Wana Wisata keluar jalan, bikin legalitas dan segala macam. Nah kita kan nggak keluar, ya kan? Kita nggak PKS, mungkin marketing bisalah PKS. Kan kita di dalam kantor. Apa yang bisa kita tarik dari kalimat penerimaan tadi untuk kita bisa terapkan dalam pekerjaan kita. Sehingga kita pun ikut terlatih walaupun levelnya masih kecil-kecil. Dan ketika gue sampaikan di rumah juga sama si Uti misalkan. Ini di luar dari perjalanan, di luar dari kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal sederhana yang gue lakukan. Untuk kita bisa belajar melatih. Contoh baru siang tadi mati lampu kan. Siapa kerjaannya yang gak nge-save? Semuanya aman, nge-save semua. Lihat tadi si Sule doang teriak-teriak di atas. Itu pun kita belajar latihan. Saat kita ngerjain sesuatu tuh mati tiba-tiba. Apa? Senyum aja udah. Oh berarti tadi apa nih yang perlu dikoreksi dari pekerjaan itu? Karena gue ngalamin. Waktu gue kemarin ngedesain tentang buku apa? Mana? Wana Wisata. Buku itu gue desain satu slide desain belum ke-save, nauzubillah. Belum ke-save dan tiba-tiba restart ulang komputernya. Ada Uti, gue sampein. Karena langsung berasa di sini bahwa oh
Ya, kayaknya kata gua, kayaknya desainan yang tadi Allah nggak seneng. Ketika gue ulang desain lagi ternyata hampir jauh berbeda daripada desain yang pertama. Itu pun latihan. Ya kan? Latihannya versi gue tadi di rumah. Ketika terakhir juga waktu mau ngedesain itu juga gue scroll di Pripik. Gue cari-cari bahan inspirasi. Biasanya kita tuh suka kusut inspirasi. Ya kan? Katanya kalau kusut inspirasi ngerokok biar ada inspirasi. Gak ada juga ternyata. Ternyata ketika gue mengalami kesulitan pada saat gue melakukan pekerjaan, ada perasaan di sini bahwa oh gue sedang ngedepanin kemampuan gue apa kemampuan Allah ini. Ada perasaan seperti itu dalam hati gue bahwa oh enggak mundur. Akhirnya tangan gue tetap jalan, scroll ke bawah. Kalau udah habis next, scroll lagi, habis next, sampai gue ngomong sama Uti, gue lagi nungguin Allah pengen tunjukin gue gambar yang mana buat jadi inspirasi. Latihan. Bahkan dari hal-hal sederhana seperti itu. Kita bisa tempatkan ke dalam pekerjaan kita. Apa nih? Kita lagi ngerjain apa sekarang? Yang buat kita ngerasa kusut banget kepala. Kenapa kusut? Kemampuan kita yang terlalu kita kedepankan. Ketika kita mundur daripada kita punya kemampuan, lihat nanti akan terjadi sesuatu. Kenapa kayaknya susah banget ini ya, bikin kepala, aduh pusing. Kenapa? Karena kita terlalu mengedepankan kemampuan kita. Diri kitanya yang terlalu depan. Enggak kita mundur, akan muncul. Muncul itu. Itu pun kita praktek untuk apa? Kita ini enggak mampu apa-apa. Jangan karena kita pernah ngalamin hal itu. Oh, jangan karena kita punya gelar dan segala macam. Kayaknya kerjaan ini gampang. Enggak. Kalau Allah izinin itu gampang, akan jadi gampang. Tapi kalau kita sombong, itu termasuk sombong dengan diri kita. Sombong dengan yang kita punya. Artinya ada pengakuan. Ketika pengakuan muncul, hilang kemampuan Allahnya. Itu yang membuat kita jadi pusing. Membuat kita jadi kusut. Kan gitu. Nah mungkin itu aja. Nggak panjang-panjang karena closing. Jadi mulai dari sekarang, next ke depan kita akan terus terapkan pelajaran tentang penerimaan, tentang titik nol. Karena kita menuju untuk sesuatu yang, apa ya, kalau bahasanya kita pengen menuju ke arah kerja cerdas. Ya, kalau bahasanya itu ya bukan mau apa-apa, maksudnya kasarnya itu kalau selama ini kita bekerja keras dengan kemampuan kita sendiri, bagaimana sekarang kita berusaha untuk kita tidak keras kerjanya, tapi Allah yang mengaturkannya untuk kita. Ya kan? Bagaimana membuat kitanya nggak keras, tapi Allah yang mengaturkannya untuk kita. Ya, latihan, sama-sama latihan, semua kita nggak ada yang, termasuk gua juga nggak ada yang nggak serta-merta dengan ngomong kayak gini gua langsung hatam, enggak. Karena ketika ada kesel pun ada rasanya kesel di sini. Ada. Ketika lagi emosi ada rasanya di sini. Berasa. Enggak serta-merta tiba-tiba ngeplong aja gitu. Enggak. Namanya juga latihan. Dan semua kita punya step, level-level kecil, step by step untuk kita sambil meningkat nanti. Sehingga kita bisa tadi mengalami hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Mungkin itu closing dari gua. Kita tutup acara Revolusi Mental malam ini. Semoga banyak yang didapat, banyak manfaatnya, dan banyak yang bisa kita praktekkan malam ini. Mudah-mudahan next ke depannya kita bisa lebih menerima lagi, lebih belajar lagi, sehingga menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang bisa lebih baik dan banyak menyebarkan manfaat. Kita tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.